Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan dan memaparkan kepada kalian semua bagaimana cara menambah dan atur sebuah gambar, shape, dan video. Sini saya Elvara Nabila Silmi dengan NIM T 2019-7044 dengan nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Dwi Yuliana, NIM T 2019-7047. Nama saya Yolanda Eka Putri dengan NIM T 2019-7051. Oke, di sini saya Dwi Yuliana ingin menjelaskan bagaimana cara menambah serta mengatur gambar pada PowerPoint. Kali ini saya akan menggunakan tata letak slide kosong. Kemudian langkah selanjutnya saya akan memberikan background atau latar belakang pada slide ini. Kemudian kalian bisa menambahkan gambar yang kalian ingin masukkan pada slide PowerPoint ini. Untuk itu kalian klik menu gambar dan di situ akan muncul gambar yang akan kalian masukkan. Klik gambar yang ingin kalian masukkan. Nah, di sini kalian bisa mengcrop gambar yang kalian ingin masukkan atau mengeditnya dulu. Kemudian klik selesai dan muncullah gambar pada PowerPoint. Untuk selanjutnya kalian bisa menambahkan lagi gambar yang kalian ingin masukkan dengan cara yang sama, mengeklik atau menekan menu gambar dan di situ muncullah gambar yang kalian akan pilih. Untuk gambar selanjutnya kalian bisa pilih gambar yang sama ataupun gambar yang berbeda. Namun di video kali ini saya ingin menggunakan gambar yang sama. Klik selesai dan muncullah gambar yang sama pada PowerPoint. Di sini kalian bisa memilih gaya yang kalian akan gunakan dalam mengatur gambar PowerPoint Anda. Di sini banyak tampilan gaya yang diberikan. Kalian bisa memilih salah satunya. Di sini saya akan memilih gaya miring. Kemudian di sini juga terdapat menu bayangan. Kalian bisa memberikan bayangan pada gambar kalian. Kita klik dan kita berikan bayangan. Kemudian terdapat juga menu pantulan. Untuk kali ini saya tidak akan memberikan pantulan. Namun jika kalian ingin memberikan pantulan, silahkan pilih atau klik menu pantulan. Kemudian di sini juga ada menu untuk mengatur gambar. Ingin mengatur gambar bawa maju, bawa ke depan, kirim mundur, atau kirim ke belakang, ataupun putar. Nah, untuk kali ini saya akan menggunakan atur gambar untuk kirim ke belakang. Nah, gambar akan berada di belakang gambar yang satunya, seperti ini. Nah, sudah. Untuk kali ini kita juga bisa menambahkan teks atau memberikan deskripsi atau keterangan pada slide agar tidak cuma gambar saja, biar terdapat keterangan pada gambar. Kalian bisa klik kotak teks. Nah, di situ akan muncul kotak teks yang berguna untuk memberikan teks untuk PowerPoint kalian. Nah, muncullah teks pada PowerPoint. Kemudian kalian bisa menambahkan lagi untuk bagian judul. Untuk judul kita pindah sini saja. Sudah jadi untuk presentasi pertama, slide pertama. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk menambah serta mengatur gambar. Terima kasih. Selanjutnya, saya Yolanda akan membuat tutorial menambah dan atur shape pada PowerPoint. Sebelum itu, mari kita buka slide baru pada PowerPoint. Yang pertama, untuk menambahkan shape pada PowerPoint, kita klik gambar shape seperti ini, sehingga muncul beberapa shape yang sudah tersedia. Dari sini kita bisa memilih bentuk mana yang akan kita gunakan atau kita tambahkan pada slide PowerPoint. Misalnya, saya akan menambahkan bentuk segi 4. Saya akan menambahkan lagi bentuk segitiga dan bentuk lingkaran. Nah, dari masing-masing bentuk yang sudah kita tambahkan, kita bisa juga mengatur ukuran dan warna dari bentuk ini. Dan saya akan merubah warnanya menjadi seperti ini. Lalu, bagian kedua, bagaimana caranya atur shape pada PowerPoint. Seperti halnya tadi, sebelum kita atur, kita tambahkan dulu shape pada slide. Nah, di sini saya sudah menyiapkan dua susunan segi 4. Agar tidak terlihat sama, kita rubah warnanya seperti ini. Lalu, untuk mengatur shape pada PowerPoint,
kita bisa memilih menu atur seperti ini, dan akan muncul beberapa menu atur yang dapat kita gunakan pada shape yang sudah kita tambahkan. Untuk menu atur yang pertama, bawa maju. Misalnya saya akan membuat segi 4 biru ini berada di depan segi 4 orange. Kita klik segi 4 biru, lalu kita pilih menu atur bawa maju seperti ini. Lalu yang kedua, menu atur bawa ke depan. Misalnya saya akan membuat segi 4 hijau ini berada di depan segi 4 kuning dan merah. Kita klik segi 4 hijau, lalu kita pilih menu atur bawa ke depan, sehingga akan jadi seperti ini. Sama halnya dengan kirim mundur, kirim ke belakang, putar ke kanan 90 derajat, putar ke kiri 90 derajat, balikan vertikal dan balikan horizontal. Kita bisa mengatur bentuk yang sudah kita susun sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita. Misalnya untuk kirim ke belakang, saya klik segitiga hijau, lalu saya atur dengan kirim ke belakang seperti ini. Lalu saya klik segitiga biru, saya atur kirim mundur seperti ini. Jadi pada PowerPoint kita juga bisa menambahkan beberapa bentuk yang kita inginkan, dan kita juga bisa mengaturnya sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita. Mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Halo, saya Elvara. Di sini saya akan melengkapi penjelasan dari kedua teman saya. Di sini saya akan memodifikasi antara shape dan gambar. Kita pilih insert, kita buka shape, kita pilih yang garis bebas. Di sini saya akan membuat pola sembarang agar terlihat seperti dedaunan di pohon. Kita bisa bebas menggunakan shape dengan pola apa saja, tergantung apa yang kita inginkan. Kita perbesar, lalu kita Ctrl D agar shape ini banyak. Kita bisa atur posisinya, kita bisa ubah tempatnya, kita sesuaikan sesuai apa yang kita inginkan. Kita perbesar, lalu kita Ctrl A, kita jadikan grup. Setelah itu, kita perbanyak lagi. Kita ubah posisinya lagi, sesuai keinginan ya, tidak harus seperti ini. Setelah itu, kita Ctrl A lagi, kita jadikan grup lagi, kita perbanyak, karena dirasa kurang terlihat seperti dedaunan di pohon, maka saya perbanyak lagi. Kita bisa ubah posisinya, dan kita bisa mengubah salah satu shape dari beberapa shape itu, kita bisa pindahkan. Di sini saya memindahkan agar tidak ada celah di antaranya. Kita sesuaikan. Setelah itu, dirasa selesai, kita jadikan grup lagi. Lalu kita klik shape outline. Kita jadikan no outline. Lalu kita klik kanan, pilih format shape, lalu kita pilih picture, kita pilih gambar sesuai keinginan atau kebutuhan kita. Saya memilih ini. Nah, di sini kenapa terlihat putih? Karena background gambarnya sendiri warna putih dan background dari slide-nya juga warna putih, karenanya tidak terlihat. Kita ubah posisinya jadi horizontal. Lalu kita ubah format background-nya. Kita jadikan gradient fill. Kita bisa pilih warna apa saja sesuai apa yang kita inginkan. Di sini saya memilih warna ini karena saya menyukai warna ini. Karena dirasa warna paling bawah terlalu muda, saya akhirnya pilih yang abu-abu sedikit tua. Kita close, lalu shape itu kita perkecil dan kita ubah posisinya. Nah, dirasa sudah cukup sesuai dengan keinginan kita, kita bisa letakkan kalimat yang kita inginkan. Bisa judul, bisa apapun dengan klik layout. Tapi di sini saya hilangkan karena saya sudah membuat kata-katanya. Kita Ctrl C, kita copy, lalu kita letakkan pada slide yang sudah kita buat tadi. Nah, jadilah seperti itu. Jadi, kita bisa memodifikasi antara shape dan gambar. Kita bisa menggunakan dengan pintar-pintar antara shape dan gambar. Halo, di sini saya akan mencoba menjelaskan dan memaparkan bagaimana cara menambah dan atur sebuah video yang akan kita taruh pada PowerPoint. Sebelumnya kita pilih videonya terlebih dahulu. Kita klik, lalu insert, kita perbesar terlebih dahulu. Lalu, untuk yang correction, artinya kita bisa memperbaiki kecerahan dan kita bisa mengatur kontras pada videonya.
Untuk color kita bisa mengubah warna pada videonya. Dan untuk poster frame, artinya kita bisa memberikan cover pada videonya. Kita beri cover seperti ini. Nah, untuk reset design, artinya kita bisa mengatur ulang desain. Nah, di sini terdapat beberapa bingkai sama seperti video efek. Kita bisa menggunakan sesuai keinginan kita. Untuk video shape, artinya kita bisa memberikan bentuk pada videonya. Terserah pola apa saja yang kita inginkan, saya akan coba menggunakan oval. Nah, maka otomatis video akan berbentuk oval. Tapi di sini saya akan menormalkan saja. Lalu untuk video border, artinya kita bisa memberikan garis luar pada videonya. Dan di sini kita bisa mengatur ukuran dan ketebalan dari garis tersebut. Untuk align, artinya kita bisa meluruskan sesuai slide dan akan saya taruh di tengah. Seperti itu. Untuk rotasi, kita bisa sesuaikan. Untuk crop, artinya kita bisa potong. Nah, untuk playback, add bookmark, artinya kita bisa menambahkan penanda. Misalkan kita beri tanda pada bagian ini, lalu add bookmark, nah muncul pin seperti ini. Kita bisa memulai dari pin tersebut, atau ketika video sudah ada di akhir, lalu kita akan kembali ke bagian ini, kita bisa klik pinnya. Di awal juga bisa, seperti itu. Kita juga bisa remove bookmarknya. Lalu untuk trim video, artinya kita bisa memotong bagian-bagian yang tidak kita perlukan pada videonya. Untuk feed duration, artinya durasi pudar. Dan untuk volume, kita bisa atur. Untuk start, ada dua pilihan. Pertama, automatically, maksudnya adalah ketika slide diputar, maka video otomatis akan berputar. Ketika kita pilih on click, maka ketika slide diputar, video tidak akan otomatis berputar. Seperti itu. Nah, untuk play full screen, artinya meskipun gambarnya hanya seperti ini, hanya kecil pada slide, tapi ketika kita putar, lalu kita klik play full screen, kita bisa mengetahui bahwa video akan berputar sesuai dengan besarnya slide. Seperti itu. Nah, untuk hide while not playing, artinya kita bisa menyembunyikan ketika kita tidak memutarnya. Ketika slide diputar, lalu kita klik hide-nya, maka video akan hilang, otomatis hilang karena start yang kita gunakan adalah on click, maka otomatis video akan hilang. Tapi ketika kita pilih automatically, maka video tidak akan hilang. Nah, untuk loop until stop, artinya putar sampai berhenti. Lalu untuk rewind after playing, artinya mundur setelah bermain. Maksudnya apa? Ketika video sudah ada di akhir, lalu kita klik rewind, maka video akan kembali di awal. Tapi ketika kita tidak pilih rewind, maka pada bagian akhir, video akan tetap berada di akhir. Seperti itu. Mudah saja, kalian bisa coba di rumah kalian masing-masing. Selamat mencoba.